tokoh filsafat secara umum. Secara umum, pengertian filsafat adalah kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal pikiran, dan bahasa. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Filsafat juga dimaknai sebagai teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan dan ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Tokoh yang pertama yaitu Thales dari Miletos. Thales lahir di Miletos pada tahun 626 sebelum Masehi. Dia terkenal dari pemikirannya untuk mencari arke atau prinsip. Menurutnya, dunia ini harus ada suatu prinsip yang mendasari berbagai fenomena seperti pergantian musim, arus laut, jagat raya, dan sebagainya, dan prinsip tersebut adalah air. Salah satu alasannya memilih air adalah karena ia berpendapat bahwa panas dapat mengembalikan logam ke dalam cair. Lalu, air juga menunjukkan perubahan yang signifikan daripada elemen apapun yang dikenal pada saat itu dan bisa dengan mudah diamati dalam 3 keadaan yaitu cair, uap, dan es. Dalam bidang matematika, Thales juga dikenal akan teorinya yang menggunakan geometri untuk menghitung ketinggian piramida dan jarak kapal dari pantai. Dia adalah individu pertama yang diketahui menggunakan penalaran deduktif yang diterapkan pada geometri dan yang diketahui telah menemukan penemuan bidang ilmu matematika. Yang kedua adalah Anaximandros. Anaximandros adalah seorang filsuf yang lahir pada 610 sebelum Masehi di kota yang sama dengan Thales yaitu Miletos. Anaximandros juga merupakan murid dari Thales. Sama seperti Thales, pemikiran Anaximandros juga mencari prinsip dunia. Meskipun Anaximandros merupakan murid Thales, tetapi ia menjadi terkenal justru karena mengkritik pandangan gurunya mengenai air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Menurutnya, bila air merupakan prinsip dasar dari segala sesuatu, maka seharusnya air terdapat di dalam segala sesuatu dan tidak ada lagi zat yang berlawanan dengannya. Namun kenyataannya, air dan api saling berlawanan sehingga air bukanlah zat yang mungkin menjadi prinsip dasar tersebut dari zat empiris. Prinsip dasar itulah pada sesuatu yang lebih mendalam dan tidak dapat diamati oleh panca indera. Anaximandros mengatakan bahwa prinsip dasar segala sesuatu adalah to apeiron atau abstrak atau tidak bisa didefinisikan. Yang ketiga adalah Anaximenes. Anaximenes adalah seorang filsuf yang berasal dari kota Miletos, sama seperti Thales dan Anaximandros. Sebagaimana kedua filsuf Miletos yang lain, ia berbicara tentang filsafat alam, yakni apa yang menjadi prinsip dasar arche segala sesuatu. Berlawanan dengan Anaximandros, Anaximenes tidak melihat to apeiron sebagai prinsip dasar segala sesuatu, melainkan kembali pada zat yang bersifat fisik, yakni udara. Menurut Anaximenes, udara merupakan zat yang terdapat di dalam semua hal, baik tanah, tubuh, pohon maupun segala sesuatu. Karena itu, Anaximenes berpendapat bahwa udara adalah prinsip dasar semua benda di dunia. Udara adalah zat yang menyebabkan seluruh benda muncul, telah muncul, atau akan muncul sebagai perubahan bentuk lainnya. Perubahan-perubahan tersebut berproses dengan prinsip pemadatan dan pengeceran. Bila udara bertambah kepadatannya, maka muncullah berturut-turut tanah, air, kemudian batu. Sebaliknya, bila udara mengalami pengeceran, maka yang timbul adalah api. Proses pemadatan dan pengeceran tersebut meliputi seluruh kejadian alam, sebagaimana air dapat berubah menjadi es dan uap, dan sebagaimana seluruh substansi lain dibentuk dari kombinasi perubahan udara. Yang keempat adalah Pythagoras. Pythagoras merupakan salah satu filsuf Yunani kuno yang lahir di tahun 570 sebelum Masehi dan meninggal sekitar tahun 455 sebelum Masehi, dan terkenal akan ajarannya di berbagai penemuan matematika dan ilmiah, seperti teorema Pythagoras, yaitu hubungan mendasar dalam geometri
di antara tiga sisi segitiga siku-siku. Ia menyatakan bahwa panjang sisi segitiga miring adalah jumlah dari kedua sisi yang dikuadratkan. Teorema ini dapat ditulis sebagai persamaan yang menghubungkan panjang sisi segitiga ABC dan sering disebut sebagai persamaan Pythagoras. Salah satu ajaran lain yang paling jelas dikemukakan oleh Pythagoras adalah metempsikosis, yaitu keyakinan bahwa setiap jiwa itu abadi dan setelah kematian jiwa tersebut akan masuk ke tubuh yang baru. Yang kelima adalah Xenophanes. Xenophanes dari Kolopon adalah seorang filsuf sekaligus penyair yang berpindah-pindah di berbagai belahan dunia Yunani kuno selama akhir abad ke-6 sebelum Masehi dan awal ke-5 sebelum Masehi. Xenophanes dipandang sebagai salah satu filsuf pra-Sokratis yang paling penting. Pemikiran-pemikiran filsafatnya disampaikan melalui puisi-puisi. Selain tema-tema filsafat, ia juga menulis puisi tentang tema tradisional seperti mengenai cinta, perang, permainan, dan sejarah. Ia paling diingat karena kritiknya dalam novel Anthropomorphisme dalam agama yang cenderung menunjukkan pemikiran monoteisme pada masa itu dan perintis dalam berbagai ilmu pengetahuan. Yang keenam yaitu Heraclitus. Heraclitus of Ephesus tahun 535 sampai 504 sebelum Masehi adalah seorang filsuf Yunani pra-Sokrates dan berasal dari kota Efesus, dulu bagian dari Kekaisaran Persia dan sekarang menjadi bagian dari Turki modern. Dia terkenal karena pendapatnya bahwa dunia jasmani terus-menerus dalam keadaan perubahan atau universal flux. Sesuai perkataannya, Panta rei kai uden menei, yang berarti segalanya mengalir dan tidak ada satupun yang tetap. Ia menggambarkan keadaan dunia ini seperti aliran sungai. Selain itu, ia juga menggambarkan dunia ini seperti api yang selalu berubah dan menghasilkan bahan bakar dan tidak sesuatu pun yang benar-benar ada, semuanya menjadi. Yang ketujuh adalah Parmenides. Parmenides dari Elea yang aktif di sekitar awal abad 5 Masehi. Dia adalah pendiri sekolah filsafat Eleaktik. Ia menulis pemikiran filsafatnya dalam bentuk puisi dan masih bisa kita lihat sampai zaman sekarang ini. Karya tunggal yang diketahui oleh Parmenides adalah sebuah puisi berjudul On Nature yang berisi argumen dalam sejarah filsafat barat. Di dalamnya, Parmenides menetapkan dia adalah filsuf pertama yang memperkenalkan cabang filsafat metafisika karena ia mempelajari yang ada atau being. Menurut Parmenides, di dunia ada dua pandangan tentang realitas. Ia menjelaskan bagaimana semua realitas adalah satu, tidak mungkin ada yang namanya perubahan, dan eksistensi yang tidak terikat oleh waktu. Demikianlah beberapa tokoh filsafat yang diketahui secara umum. Dengan adanya para tokoh ini, filsafat menjadi ilmu pengetahuan yang paling penting karena mempelopori lahirnya ilmu pengetahuan yang lainnya.